Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Tindria Berusembiring dengan NIM 1917011024. Di sini Ika akan mempresentasikan hasil proposal Ika. Sebelumnya, sini Ika ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing Ika, Bapak Iwayan Suendra, SE MSI sebagai dosen pembimbing, dan Ibu Made Ari Maitriana SPD MPD sebagai dosen pendamping, dan Ibu Dr. Lu Indrayani SPD MPD sebagai penelaah. Nah, judul penelitian kali ini adalah pengaruh online customer review dan influencer terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok pada mahasiswa angkatan 2019 Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun latar belakang dari penelitian tersebut adalah aplikasi TikTok adalah aplikasi yang membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Aplikasi TikTok adalah hasil dari akuisisi ByteDance, sebuah perusahaan media Cina yang mengakuisisi Musical.ly dengan harga 1 miliar US dollar pada tahun 2018. TikTok merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh masyarakat dunia pada tahun 2021. Dilansir dari website katadata.co.id, pada September 2021, TikTok resmi merilis fitur TikTok Shop dalam acara TikTok World. TikTok Shop adalah platform belanja yang memungkinkan pengguna TikTok berjualan dengan memamerkan dan menjual produk langsung di TikTok melalui video in-feed, live, dan tab showcase produk. TikTok Shop juga memberikan wadah untuk konsumen yang telah melakukan pembelian untuk memberikan ulasan maupun pendapatnya, dan dapat juga diberikan dalam bentuk penilaian rating bintang. Selain itu, salah satu bentuk strategi yang banyak digunakan online shop di Indonesia menjadi tren adalah penggunaan influencer marketing di media sosial. Influencer dalam menyampaikan pesan sebuah produk tersebut harus mendapatkan kredibilitas yang sesuai pesan yang ada di produk agar dapat mempengaruhi konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian sebuah produk atau jasa. Para influencer adalah mereka yang dipercaya dan digemari oleh sebagian masyarakat. Apapun yang dipakai dan dilakukan akan selalu menjadi sorotan bagi masyarakat. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian tersebut adalah yang pertama, adanya keraguan pada calon konsumen pada saat akan membuat keputusan pembelian. Yang kedua, tren kontroversial yang dilakukan influencer menurunkan minat beli pada konsumen. Yang ketiga, adanya perbedaan pendapat dari penelitian terdahulu. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Yang kedua adalah pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Yang ketiga adalah pengaruh online customer review dan influencer terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang lebih luas dan pengembangan ilmu ekonomi, khususnya manajemen pemasaran produk pada aplikasi TikTok. Yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi perusahaan diharapkan dapat menambah informasi terkait keputusan pembelian produk serta dapat menjadi masukan untuk perusahaan. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan online customer review dan influencer dan keputusan pembelian.
Yang kelima adalah kajian teori. Kajian teori dari penelitian ini adalah yang pertama, menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian konsumen merupakan bagian dari perilaku konsumen. Artinya, tentang bagaimana produk, jasa, ide, dan pengalaman yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari individu, kelompok, dan organisasi untuk membuat pilihan pembelian dan penggunaan. Dan teori yang kedua adalah menurut Zulkarnain, online customer review adalah ulasan yang dibuat oleh konsumen akan memiliki preferensi unik yang berbeda-beda, latar belakang pemaparan teknis yang berbeda, tingkat pengetahuan akan produk yang berbeda, dan kondisi penggunaan yang berbeda, dan berbagai informasi inilah yang membuat informasi yang diberikan oleh konsumen menjadi lebih relevan bagi berbagai macam konsumen lainnya. Yang ketiga adalah teori influencer. Menurut Rahmawati, influencer merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Yang keenam adalah penelitian terdahulu terkait penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Kelvin Yohannes, Suharyati, dan Edi Warman dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Influencer Marketing dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian street boba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa teknik penggunaan influencer untuk mempromosikan produk street boba dapat mempengaruhi seseorang terhadap pembelian produk street boba. Yang kedua, menurut penelitian menurut Gisela Lara Duta dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing, TikTok, dan Online Customer Review terhadap keputusan pembelian produk Jiniso. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Jiniso sebesar 68,8%. Respon positif paling tinggi pada indikator source credibility dan review quality. Konsumen menilai bahwa ulasan terhadap produk Jiniso dapat dipercaya dan sesuai dengan tampilan produk aslinya. Yang ketujuh adalah kerangka berpikir. Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh online customer review dan influencer terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Adapun indikator dari online customer review, yang pertama adalah perceived usefulness, yang kedua argumen quality, yang ketiga valence. Dan influencer, indikatornya adalah trustworthiness, yang kedua expertise, yang ketiga attractive. Dan indikator dari keputusan pembelian yang pertama adalah kemantapan pada sebuah produk, yang kedua kebiasaan dalam membeli produk, yang ketiga memberikan rekomendasi kepada orang lain, yang keempat melakukan pembelian berulang. Nah, online customer review ini diuji secara parsial kepada keputusan pembelian, dan influencer juga diuji secara parsial kepada keputusan pembelian. Dan online customer review dan influencer itu diuji secara simultan terhadap keputusan pembelian. Yang ke-8 adalah hipotesis penelitian. Penelitian ini memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, adanya pengaruh signifikan dari online customer review terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Yang kedua, ada pengaruh signifikan dari influencer terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Yang ketiga, ada pengaruh signifikan dari online customer review dan influencer terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Yang kesembilan adalah metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha yang berlokasi di Singaraja, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2019 Universitas Pendidikan Ganesha yang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa melalui aplikasi TikTok.
Sampel. Ukuran sampel diambil dengan menggunakan rumus Hare. Menurut Hare, apabila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400, maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Sehingga disarankan bahwa ukuran sampel minimum adalah 5-10 observasi untuk setiap parameter yang diestimasi. Jadi, dengan jumlah indikator sebanyak 10 buah, maka dikali dengan 10. Jadi, melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut, didapat jumlah sampel penelitian ini sebesar 100 orang responden. Yang ke-10 adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan penyebaran kuesioner, penyusunan struktur pertanyaan atau pernyataan yang memuat tentang variabel online consumer review, influencer, dan keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok pada mahasiswa angkatan 2019 Universitas Pendidikan Ganesha sebagai responden. Kuesioner yang disebarkan yaitu dengan link Google Form melalui pesan pada aplikasi WhatsApp dengan target responden sebanyak 100 pengguna TikTok. Kuesioner ini menggunakan skor dengan skala Likert. Penggunaan skala Likert ini diharapkan responden memilih alternatif jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan 5 alternatif jawaban beserta dengan skornya, yaitu sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Yang ke-11 adalah instrumen penelitian. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan dan untuk memastikan validitas tersebut, hasil R hitung dibandingkan dengan R tabel, di mana df sama dengan N kurang 2 dengan sig 5%. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid. Sedangkan apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel tersebut tidak valid. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alfa lebih besar dari 0,70, maka dikatakan reliable. Yang ke-12 adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dan teknik analisis data ada dua, yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukan dengan 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji linearitas. Dan uji hipotesis dilakukan dengan 2 uji, yaitu uji T dan uji F. Sekian dari presentasi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.